Hai guys, salam hari Minggu hari ini. Kali ini topiknya sedikit berbeda ya. Jadi aku rasa random topik lah. Tapi aku tertanya-tanya juga sebenarnya. Sebab kalau namanya hubungan di antara kerajaan Malaysia dan juga Indonesia nih, dia mesti ada sesuatu yang berbeza. Dan itu selalu menjadi keributannya. Cakap jujur lah, janganlah marah-marah ya. Kita santai-santai ya. Salah satunya adalah ketika jatuh kuasa ataupun hal-hal berkenaan dengan politik. Indonesia ni sentiasa tenang kalau kita lihat ya. Ini salah satu daripada video ML Studio. Kenapa Parlimen Indonesia tak bergaduh macam Malaysia? Ini aku rasa salah satu pensyarah di Jakarta yang tolong terangkannya. Apa sebenarnya yang berlaku? Saya pun kepo je sebenarnya. Hal ini sudah lama tapi baru kali ini dikatakan. Anyway, nak mana-mana lah. Let's go to the video. Dalam parlemen Indonesia, perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Salah satu pertanyaan dari netizen Malaysia yang saya sering lihat di dunia maya adalah mengapa parlemen Indonesia sangat berbeda berbanding dengan parlemen di Malaysia. Menurut mereka, parlemen menjadi tanya-tanya ya sebenarnya. Sedangkan parlemen Malaysia terlihat sering berbahas, bahkan perbahasan itu sangat panas, memancing emosi satu sama lain. Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu perbedaan antara struktur negara Indonesia atau sistem negara Indonesia dengan sistem negara Malaysia. Sistem negara Malaysia adalah sistem demokrasi berparlemen atau parliamentary demokrasi. Ia menyatakan bahwa tugas parlemen di samping fungsi legislasi, budget dan kontrol juga sekaligus menjadi eksekutif. Jadi ada bagian dari parlemen yang berfungsi sebagai eksekutif yang disebut dengan pihak kerajaan dalam Malaysia. Ini Malaysia punya ya. Sedangkan di Indonesia sistemnya berbeda. Di Indonesia sistemnya adalah demokrasi presidensial, di mana fungsi eksekutif itu berada di presiden, sedangkan di parlemen hanya menjalankan fungsi legislasi, fungsi budget dan fungsi kontrol. Ketiga fungsi itu dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang. Dalam hal ini antara pemerintah atau presiden di Indonesia dengan parlemen bekerja sama. Undang-undang bisa muncul dari inisiatif parlemen atau DPR kalau di Indonesia, dan juga bisa muncul dari inisiatif eksekutif atau presiden. Kemudian apabila kedua badan ini bersepakat, maka sebuah rancangan undang-undang dapat dijadikan undang-undang. Sebaliknya, apabila salah satu menolak atau tidak menyetujuinya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat lagi diajukan pada masa persidangan itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah ada juga yang berkomen, ini komen daripada warga Indonesia sendiri yang dikatakan sebagai seorang Indo lebih suka lihat DPR Malaysia yang gaduh daripada DPR Indo yang bisu dan main slot. Ini sebab kita tahu kalau namanya ada pergaduhan artinya setara di sana lebih ada pendapat yang diberikan daripada cuma diam-diam. Fungsi anggaran atau fungsi budget, di mana presiden akan mengajukan budget kepada DPR, kemudian DPR akan membahasnya untuk kemudian mengesahkannya. Yang ketiga adalah fungsi kontrol. Dalam menjalankan fungsi kontrol, DPR berfungsi sebagai oposisi atau pembangkang terhadap pemerintah. Ia menjadi pihak yang akan selalu memberikan keseimbangan atas pilihan-pilihan atau polisi-polisi atau dasar-dasar dari pemerintah. Ini jauh berbeda dengan sistem di Malaysia tentunya. Dalam sistem Malaysia, parlemen sekaligus berfungsi sebagai eksekutif. Ada satu bagian dari parlemen yang menjadi kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri menjadi sayap terbesar dalam parlemen, kemudian sisanya akan menjadi pembangkang, sehingga perbahasan terjadi antara sesama anggota parlemen, yakni anggota parlemen di blok kerajaan atau pemerintah dengan anggota parlemen yang berada di blok pembangkang. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia karena eksekutif terpisah dengan legislatif, maka tidak ada blok kerajaan atau blok pemerintah dan blok pembangkang atau blok oposisi di parlemen. Semua berlaku sama sebagai anggota parlemen yang sama-sama bisa bertindak sebagai pembangkang kepada pemerintah apabila ada dasar atau polisi dari pemerintah yang tidak dapat mereka terima. Jadi, wow guys, sekejap. Tapi kan guys, daripada penerangan daripada profesor ni baru saya dapat tahu ya, mungkin keputusan di Malaysia ni jatuh daripada rakyat.
Untuk Indonesia pula keputusan biasanya daripada presiden. Begitulah. Tapi aku boleh katakan sih sebetulnya kedewasaan dalam berpolitik tu boleh dikatakan kalau tidak berantem atau tidak bergaduh itu tidak seru, guys. Mungkin Indonesia ada berantemnya, mungkin tidak kelihatannya begitu. Kamu komen di bawah. Perdebatannya tidak sekeras antara sesama parlemen, sebab dalam parlemen Indonesia perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua yang mungkin akan membuat perdebatan di Indonesia tidak terlalu keras adalah di Indonesia fungsi anggaran tidak menjadi penyebab jatuhnya sebuah pemerintahan atau kerajaan, karena dalam sistem Indonesia apabila budget yang diajukan oleh pemerintah pada satu waktu tidak disetujui oleh Dewan atau DPR, maka budget yang berlaku adalah budget tahun sebelumnya. Berbeda dengan pemerintahan di sistem parlementer atau Westminster, di mana bila budget yang diajukan oleh pemerintah atau kerajaan tidak disetujui oleh parlemen, maka pemerintahan itu jatuh. Oleh karena itu perdebatannya akan sangat keras karena berkaitan dengan Jadi yang maksudnya di sini soal uang, kalau budget negara tiap-tiap tahun tu, kalau misalnya Indonesia tahun ini tidak disetujui, budget yang tahun lalu digunakan semula ya, begitu ya guys. Baru saya tahu ya. Itu bangunnya sebuah pemerintahan. Faktor lain yang membuat perdebatan di parlemen Indonesia tidak sekeras dalam parlemen parlementer adalah karena tidak ada kuasa parlemen untuk menjatuhkan pemerintahan. Kedua-dua lembaga, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan parlemen yang berisi wakil-wakil rakyat, sama-sama dipilih dalam pemilihan umum atau pilihan raya. Oleh karenanya, kedua-duanya tidak bisa saling menjatuhkan. Oleh karena perdebatan yang keras sekalipun tidak akan dapat menjatuhkan salah satunya. Memang ada mekanisme yang disebut dengan impeachment, tapi prosedurnya lebih panjang karena impeachment itu melibatkan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu juga berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian akan mengajukan tuntutan untuk impeachment itu kepada Mahkamah Konstitusi, baru kemudian dapat diajukan lagi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi prosedurnya sangat panjang dan itu tidak berkaitan dengan polisi. Tuntutan untuk impeachment itu lebih berkaitan kepada pelanggaran berat terhadap undang-undang atau perbuatan kriminal yang masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya dilakukan oleh seorang presiden. Jadi tidak berkaitan dengan polisi atau kebijakan. Demikian, terima kasih, semoga dapat dipahami. The best. So guys, penjelasan yang cukup padat dan akhirnya saya mengerti juga kenapa parlimen Malaysia ni memang kita tahu memang heboh dibandingkan dengan Indonesia. Ternyata ada kekurangan dan kelebihan yang kita sendiri tidak tahu, dan kita boleh katakan di sini sebagai seorang warga ataupun penduduk Malaysia menghormati sistem sebuah negara itu adalah paling penting lah, dan jangan memperlekehkan sesebuah negara. Mungkin di tempat orang lain di negara lain tidak dapat seberapa yang kita dapat di negara sendiri, dan ya, hormat dengan satu matlamat itu adalah yang terbaik, dan kita doakan yang terbaik untuk Indonesia dan Malaysia. Jangan ada berantem-berantemnya. Anyway, we see you in the next video macam biasa. Assalamualaikum, thank you and I love you. Salam hujung minggu guys, bye bye.